melintasi langit biru bagaikan raja wali. Shalom Holy Lovers, kita bersuka cita hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tema menjadi umat yang istimewa. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Berharga. Siapakah yang biasanya yang berharga? Adalah orang-orang yang istimewa. Orang yang istimewa itu biasanya adalah orang yang kita dambakan kehadirannya. Orang yang istimewa itu orang yang kebutuhannya selalu diperhatikan. Orang yang istimewa itu adalah orang-orang yang kita rindu selalu bersama-sama dengan dia. Semua kita punya orang-orang yang istimewa. Dan orang istimewa itu seringkali kita berusaha supaya dia mendatangi kita. Dan seandainya orang istimewa itu Bapak Presiden kita, pasti kita sangat merindukan dia datang ke tempat kita. Dan kalau dia datang, maka semua kebutuhannya kita akan usahakan dengan sebaik mungkin. Walaupun kadang-kadang kita tidak bisa, kita akan usahakan sebaik mungkin, begitu. Lalu orang yang istimewa itu kita juga rindu supaya bisa selalu bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita menjadi istimewa di mata Tuhan? Kan itu yang penting. Bagaimana supaya kita istimewa di mata Tuhan? Yang pertama, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Hari ini saya ingin kita berbicara tentang Maria dan Marta. Satu ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka di Betania. Lalu Yesus mampir di rumah mereka. Marta langsung sibuk dengan segala urusan untuk melayani Yesus. Tetapi Maria, dia duduk di kaki Tuhan, mendengar cerita Yesus, mendengar perkataan Yesus. Dia bersekutu dengan Tuhan. Seringkali hari-hari ini banyak orang begitu sibuk dengan pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak sibuk dengan Tuhan, tidak sedang bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka roh Tuhan akan tertransfer kepada kita. Karakter Tuhan akan tertransfer kepada kita. Juga pola pikir Tuhan, mindsetnya Tuhan akan tertransfer kepada kita. Kenapa? Karena kita sedang bersekutu dengan Dia. Dan Maria mendapatkan itu. Ya, kita tahu Maria backgroundnya itu bukan orang yang baik sebenarnya. Tetapi karena dia bersekutu dengan Tuhan, sehingga dia bisa dapat tertransfer karakter Tuhan ke dia. Yang kedua, kita harus berserah kepada Tuhan. Lazarus itu adalah saudara Marta dan Maria. Dan waktu Lazarus sakit, dikirim kabar kepada Yesus. Setelah mendapat kabar, dia sengaja tinggal di tempat itu 2 hari lagi. Seolah-olah Yesus nggak peduli. Sengaja. Setelah 4 hari Yesus malah datang ke desa itu. Seolah-olah nggak ada lagi artinya kedatangan Tuhan. Sangat terlambat. Tapi mengajar kedua orang ini untuk berserah. Untuk berserah kepada Tuhan. Ya, waktu Yesus datang, Marta dengar. Lalu Marta langsung lari mengejar. Lalu dia ketemu dengan Yesus. Dan dia bertanya kepada Yesus, seandainya Yesus ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Jawab Yesus kepada Marta, ya kalau engkau percaya, dia akan bangkit walaupun dia sudah mati. Marta berkata, betul aku tahu itu. Itu pada akhir zaman, pada kebangkitan orang-orang mati. Marta sering melayani Tuhan. Otaknya banyak diisi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dia belajar banyak. Tapi tahukah saudara bahwa karakter Tuhan tidak tertransfer ke dia? Ketika dia ketemu Yesus, lalu dia pulang ke rumah, dia panggil kakaknya, dia panggil Maria. Dia bilang, Yesus ada di sana. Lalu Maria juga pergi ke situ. Waktu Maria pergi ke situ, dia bilang kata-kata yang sama. Seandainya Tuhan ada di sini, maka saudaraku tidak akan mati. Sangat berbeda ketika Marta yang ngomong, maka Yesus bilang, wah nanti dia akan bangkit lagi walaupun sudah mati gitu. Tapi waktu Maria ngomong, Alkitab mencatat masgullah hati Yesus. Kenapa? Karena Maria selama ini bersekutu dengan Tuhan.
Maria itu dekat dengan Tuhan. Tertransfer karakter Kristus ke dia. Tertransfer pola pikirnya Kristus ke dia. Sehingga ketika dia ngomong itu seperti Tuhan mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena karakter Kristus itu ada di dalam diri Maria. Kebutuhan yang disampaikan oleh Maria itu seperti kebutuhan Tuhan sendiri. Dan itu membuat Tuhan harus bertindak. Yang ini saya katakan, situasi ini membuat mereka harus berserah kepada Tuhan. Ketika menanti, kita boleh bayangkan keluarga kita sakit. Ada orang yang sanggup menolong. Yesus tuh sanggup menolong. Dan menurut Marta dan Maria, dia sanggup menolong. Tapi sepertinya Yesus nggak peduli. Sepertinya Yesus nggak mau datang gitu. Dan dengan berserah mereka terus percaya. Sampai akhirnya mati. Tapi tahukah saudara betapa luar biasanya ketika Marta dan Maria ini tahu berserah kepada Tuhan. Tuhan lakukan sesuatu yang luar biasa. Walaupun kelihatannya Yesus datang sangat terlambat. Sudah tidak berarti lagi karena sudah 4 hari. Ya. Tapi ketika Yesus bilang, mana kuburannya? Maria antar. Yesus bilang, buka kuburan itu. Marta bilang, oh jangan, udah bau. Udah 4 hari dia mati, udah bau. Kenapa? Karena firman itu ada di pikirannya dia, bukan di hatinya dia. Karena firman kalau ada di hati kita, itu yang merubah karakter kita. Itu yang merubah mindset kita. Dan itu yang membuat Maria berbeda. Dan waktu Yesus bilang, buka. Dan dibukalah kuburan itu. Yesus berteriak, Lazarus keluar. Dan Lazarus keluar dari kuburan itu. Luar biasa. Apa yang membuat kita bisa menjadi istimewa di mata Tuhan? Yang ketiga adalah rela berkorban. Masih tetap tentang Maria dan Marta. Yohanes pasal yang ke-12. Maka di situ dikatakan Marta dan Maria sedang membuat syukuran kebangkitan Lazarus. Alkitab mencatat Lazarus adalah salah satu orang yang makan bersama-sama dengan Yesus. Marta seperti biasa sibuk untuk menyiapkan bahan-bahan, menyiapkan semuanya untuk melayani Yesus. Sementara Maria, dia kembali duduk di kaki Tuhan. Dia mengambil sebuah buli-buli, narwastu murni, yang setengah kati banyaknya. Dan itu minyak yang sangat mahal. Menurut Yudas Iskariot, itu bisa dijual 300 dinar. 300 dinar itu upah orang kerja 1 tahun. Kalau sekarang ini orang misalnya ngupah ke ladang gajinya 80.000 satu hari, maka sekitar 24 sekian juta. Dia patahkan lehernya. Artinya bukan disemprot sedikit-sedikit, bukan. Dia patahkan lehernya dan dia tuang di kaki Yesus dan dia menyekanya dengan rambutnya. Sesuatu yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat besar. Dan Yesus bilang, inilah pengorbanan untuk mempersiapkan kematianku. Sangat berkenan di hati Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita siap diberkati oleh Tuhan. Seringkali kita berdoa supaya diberkati oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya, adakah untungnya ketika kita diberkati oleh Tuhan? Adakah untungnya bagi Tuhan? Atau untungnya hanya untuk kita? Tuhan tidak dipedulikan. Justru kadang-kadang ketika tidak ada artinya bagi Tuhan, maka berkat itu justru kita lakukan untuk menghina Tuhan. Sebab berkat Tuhan yang kita alami, yang kita nikmati, kalau dia tidak memuliakan Tuhan, maka dia pasti menghina Tuhan. Rela berkorban. Korban yang kita lakukan, kalau korban uang sih nggak terlalu sulit. Tinggal ambil dompet, keluarkan isinya, kasih, selesai. Tapi korban yang lebih sulit adalah korban perasaan. Seringkali sulit kita melepaskan sakit hati. Kenapa? Karena itu korban perasaan. Seringkali kita nggak bisa terima ketika kita dimaki-maki orang. Kenapa? Karena itu korban perasaan. Seringkali kita tidak bisa terima ketika kita tidak dihargai orang. Kenapa? Karena kita harus korban perasaan. Tetapi untuk menjadi umat yang istimewa di mata Tuhan, maka kita harus rela korban.
termasuk korban perasaan, siap tidak dihargai orang, siap tidak dihormati orang lain, siap untuk menanggung penderitaan-penderitaan yang kadang-kadang bukan karena perbuatan kita, tapi karena itulah rencana Tuhan untuk membenahi kita, untuk membawa kita kepada hal-hal yang lebih luar biasa lagi oleh Tuhan. Untuk itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan rindu supaya kita menjadi umat yang istimewa. Karena umat yang istimewa itu adalah umat yang selalu dirindukan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk ngobrol dengan Tuhan. Amsal berkata, jangan-jangan kedatangan kita, doa kita kadang-kadang membuat Tuhan rasa muntah. Begitu kita muncul, Tuhan bilang, waduh bahaya ini, udah datang lagi dia. Ini bikin harus pakai masker ini, katanya bukan takut corona, tapi karena doa kita tidak menyenangkan bagi Tuhan gitu. Tetapi orang yang istimewa itu diharapkan oleh Tuhan, diharapkan oleh Tuhan. Kapan lagi ngobrol dengan aku? Kapan lagi bisa cerita sama-sama, kata Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Orang yang istimewa itu orang yang selalu diperhatikan Tuhan. Kalau Tuhan yang perhatikan kebutuhan kita, gak usah khawatir dengan situasi yang terjadi hari-hari ini, di mana semua orang sedang mengeluh dengan situasi ekonomi yang terjadi hari-hari ini. Tapi tahukah saudara, ketika Tuhan memperhatikan kebutuhan kita, maka tidak ada hal yang bisa menghalanginya. Tuhan akan memberkati kita dengan caranya Tuhan. Tidak perlu kita ajari Tuhan dengan cara ini, dengan cara ini, dengan cara ini. Tuhan punya 1001 macam cara untuk memberkati kita, berkat yang berkelimpahan. Lalu orang yang istimewa itu, sekali lagi saya katakan, orang yang istimewa itu adalah orang yang dirindukan oleh Tuhan untuk selalu bersama-sama. Kalau bisa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini jadilah umat yang istimewa. Caranya bersekutu dengan Tuhan, menyerah kepada Tuhan, dan rela berkorban. Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu memberkati kami hari ini. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau rindu kami menjadi orang yang istimewa di mata Tuhan. Sebab itu tolong kami, supaya kami bisa selalu bersekutu dengan Tuhan. Supaya kami berserah kepada Tuhan. Dan kami rela berkorban. Sekalipun hal-hal yang sangat sulit, kami tahu Tuhan akan memampukan kami sehingga kami menjadi orang yang istimewa di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Ku berharga di mata-Mu, mulia dalam pandangan-Mu. Ku berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Saudara-saudara, jangan lupa subscribe, like, lalu share dan komen channel ini supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibantu